wabarakatuh. Pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di pesantren Darul Ihsan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dan penyambutan bulan suci Ramadan, di mana kita sangat bersyukur, gembira, dan telah banyak dapat nasihat pelajaran daripada guru kita, yaitu Habib Salim. Pada awal saya sampaikan kepada Haji Kerunas yang biasa datang pada tempat acara-acara baik Maulid atau Isra Mi'raj ini, yaitu Kian Tarmudi dari Cibinong, dan juga Pak Mudin Al-Mantani, dan juga kadang-kadang datang itu guru kita dari Malaysia, Dr. Ibrahim tadi. Kalau sebelumnya juga datang Dr. Jauddin Kuswandi, beliau telah meninggal, itu dari Surabaya. Hanya saya coba menghafal Profesor Dr. Rubaidi, yaitu seorang pakar tasawuf sufi di Sunan Ampel, guru besar. Beliau berhalangan karena pada malam minggu nanti ada acara di Pekanbaru. Lalu Habib Sahal mengatakan, jadi kata Haji Kerunas cukup ada murid, teman daripada Kiai Jendarmuti. Tadi Habib Sahal mengatakan kita undang Habib Salim. Juga saya ragu apakah beliau sempat datang karena jauh di Gorontalo. Ya, diminta dihubungi kepada Wali Nangro Jakarta. Jadi alhamdulillah beliau berkenan hadir. Berkenan? Telah dapat bersama-sama kita. Telah dapat yaitu menyampaikan nasihat-nasihat pelajaran-pelajaran yang sangat berguna untuk kita semua. Semoga beliau yaitu guru kita Habib Salim bisa Ramadan, panjang umur. Beliau orang muda, dapat berjuang lebih daripada saya, yaitu pergi kemana-mana. Para hadirin, jadi saya menyampaikan pada malam ini mengenai diri saya. Bagaimana Anda maklumi bahwa saya adalah anak daripada Buya Syekh Muhammad Ali Al-Talibi. Jadi saya orang Pau, dan saya hanya 2 orang, yaitu perempuan Haja Zubaidah ini telah meninggal, kemudian saya, dan yaitu saya banyak istri, ada yang di Sumatera Barat, ada yang di Jauh, Padang Panjang, ada yang dari Mangging, ada yang dari Tenung. Para jemaah sekalian, bahwa saya semenjak kecil saya belajar pada orang tua, baca Quran, kemudian juga membaca kata-kata kecil seperti Madan Takrib, Al-Mudata. Makanya tidak lama ayah saya meninggal.
umur 13 tahun meninggal ayah. Karena saya teringat bahwa orang tua saya sangat peduli dalam mengajarkan belajar mengenai agama ini, maka saya terus itu berusaha untuk mencari ilmu walaupun tidak dibelanjai karena tidak ada lagi orang tua. Jadi saya belajar ke Banda Aceh, saya belajar ke Sumatera Barat, bahkan juga saya pernah belajar sebentar di Malaysia di Kota Baru Kelantan. Kemudian saya memimpin pondok pesantren, yaitu peninggalan orang tua saya, yaitu di Darussalam. Saya mengajar dan juga mentelaah kitab-kitab yang berkaitan dengan pesantren, baik dalam ilmu fikih, ilmu tauhid kalam, tasawuf, dan juga ilmu lainnya seperti ilmu usul fiqh, ilmu ma'ani bayan, hadiah, dan juga memperdalam syarat. Jadi saya bisa memimpin pondok pesantren. Dan di samping itu juga saya itu diangkat menjadi khalifah memimpin tarekat Naqsabandi. Kemudian saya diizinkan oleh Syekh Aidarus Kempari untuk meneruskan ajaran tarekat Naqsabandi dan memimpin suluk. Makanya saya lakukan yang demikian. Mula-mula saya lakukan itu di Darussalam. Para jemaah sekalian, kemudian saya mendalami mengenai tarekat, mendalami mengenai ajaran ihsan, agar tarekat itu bukan tujuan. Tujuan adalah makrifat. Jadi tarekat untuk bisa mendairkan hakikat. Hakikat bisa menemukan makrifat. Tarekat kemauan kita untuk hudur di hadapan Allah. Maka kita dianjurkan bertarekat supaya tumbuh kemauan kita, supaya kita ingin dekat dengan Allah, hudur di hadapan Allah. Hudur di hadapan Allah supaya kita dapat berhakikat. Hakikat terlihat keberadaan Allah di dalam batin kita, baik sifat dan kebagusan zatnya, sehingga kita lupa kepada lainnya. Artinya putus sambutan hati kita kepada selain Allah, termasuk diri kita. Bila mana kita sudah dapat memutuskan sambutan hati kepada lain Allah dan kepada diri kita, maka kita usul, artinya kita dapat termakrifat, kita panah pada Allah dan berkabar dengan Allah. Jadi itu hakikat makrifat itu kurang dibicarakan oleh ulama-ulama kita atau tidak sekali lagi, karena itu merupakan ajaran kesufian. Maka saya gagaslah yaitu majlis pengkajian tasawuf ini. Jadi mereka selalu dapat menghadap Allah, hudur di hadapan Allah, supaya tajalli Allah, merasakan ada Allah, kasih sayang Allah dan kebesaran Allah dan kebagusan zatnya, sehingga kita bisa lupa kepada lainnya, terputus lainnya. Maka bila mana kita telah dapat memutuskan lainnya, kita telah bersambung dengan Allah. Kalau kita belum dapat memutuskan dengan diri kita dan alam, kita bercerai dengan Allah. Kalau
kita dapat memutuskan dalam pandangan batin kita selain Allah, termasuk diri kita dan lain diri, berarti kita tersambung dengan Allah. Itu dikatakan dalam tasawuf syuhud tafridah. Berarti Allah menyaksikan dirinya dengan dirinya, karena kita telah hilang fana di dalam hidup. Maka kalau kita sudah bersambung dengan Allah, maka kita bakal dengan, artinya kita dengan Allah, tidak dengan diri kita. Maka yang ajaran seperti ini sudah lama ditinggalkan oleh ulama-ulama kita. Ulama kita segera tahu tarekat, beliket, bertugur hati. Tapi untuk tajalli Allah dalam hatinya, dia usul kepada Allah, terputus lainnya, ini tidak ada. Ini ajaran kesucian. Maka para hadirin, karena oleh orang tua saya dulu, dia Mudawali, ada mengatakan suatu suluk, tusam akwan lumah Tuhan, tusam akwan lumah Rabbi, fa'in ridatu bada wa'in bada. Tusam akwan, tusam bahasa Aceh, akwan alam. Jadi hilang akwan, hilang alam, baru rumah Tuhan, maknanya dahir Allah. Artinya tidak terhijab Allah lagi, kasar terlihat di dalam hati. Kalau itu makin ghibatu bada, jika aku hilang, dahirlah dia. Supaya menghilangkan wujud diri anaknya, wujud diri total syaitan, hancurnya hidayah Rabbi. Kalau kita teringat kepada diri kita, ilmu kita, pintaran kita, harta kita, pengaruh kita, itu datang syaitan. Wujud diri kata syaitan, hancurnya hidayah Nabi. Untuk menghilangkan itu wujud diri, petunjuk Allah. Jalan penuh hidayahnya, suluk rakan tarekat sufi. Suluk untuk menghilangkan wujud selain Allah dalam maksud. Suluk dalam tarekat sufi, tarekat membawa kepada hakikat. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan ulama tasawuf, abana tarikatus sufiyah tahdi ila martabatil aliyah. Langkah baiknya tarekat sufi dapat menunjuki kamu kepada martabat yang tinggi. Jadi tarekat sufi, tarekat yang mengarah kepada hakikat, dapat membawa kita kepada martabat yang tinggi. Martabat yang tinggi adalah pertama akhlak, kedua makrifat. Kita dapat berakhlak bagus, kita dapat sabar, kita dapat tawadhu, kita dapat melihat hak orang, kelebihan orang, dan juga kita dapat melihat ada hak orang pada kita, hak kita tidak ada pada orang. Kita berada di dalam kamu, supaya dengan demikian apa yang kita ucapkan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena keuntungan diri, maksud diri dan wujud diri. Dan juga kita dapat memasukkan cahaya Allah itu, yaitu masuk ke dalam hati kita. Tapi Allah itu dekat dengan kita. Jadi makanya oleh almarhum Abiyah tidak sampai menerangkan seperti apa yang saya terangkan ini, cuma dalam suluk. Jadi oleh karena itu murid-murid daripada Abiyah saya dan anak-anak dari Abiyah saya menentang saya membawa ajar sesat. Islam kita menjunjung tinggi perintah dan menjauhkan larangan. Apa yang diperintahkan Allah dalam segi ibadah, dilakukan dalam segi muamalah.
yang dilarang itu kita tinggalkan. Sembahyang 5 waktu, jaga waktu ke sholat dan dengan syarat hukum yang benar, kita pelihara daripada yang batal supaya main sah dalam melakukan dengan kedua hati khusyuk. Itu kita lakukan Islam dan iman. Kita percaya membenarkan ada Allah, ada Rasul, ada kitab, ada untung baik, menjahat hari, ada hari ya. Itu iman. Ihsan anta budallah, engkau sembah Allah seperti bahwa engkau melihat Allah. Kita melihat Allah yang bersifat jamal dan jalal, yang maha besar, maha agung. Jadi kita lupa pada diri kita, hilang ingatan kita kepada kita, kembali kepada Allah. Itulah maknanya, artinya ihsan. Hilang wujud kita dalam wujud Allah, tidak terlihat lagi wujud kita, bukan kita sudah jadi Allah. Nah, ini dakwah oleh mereka yang tidak paham. Kalau sudah tidak terlihat lagi wujudnya, lupa pada wujudnya dan wujud alam, dia sudah jadi Allah. Nah, ini dakwaan daripada ulama-ulama yang tidak mengerti hakikat dan hakikat. Dan untuk apa perlu kita membicarakan hakikat dan makrifat? Dengan hakikat ini kita bisa berakhlak bagus. Dengan hakikat ini kita bisa bermakrifat. Makna makrifat ini hidup dengan Allah. Kita tidak hidup dengan harta, kita tidak hidup dengan pangkat, kita tidak hidup dengan pengaruh, kita hidup dengan Allah. Kalau kita bisa hidup dengan Allah, apa saja yang kita berkemauan dibantu oleh Allah. Sebelum kita berkemauan telah dipersiapkan oleh Allah. Jadi ini ajaran ihsan, ajaran tasawuf ini telah lama, saya kira 25 tahun yang lalu. Tapi begitu saya angkat, saya gagas ini dengan para ahli tarekat, saya disalahkan oleh keluarga saya. Salahkan oleh keluarga dikatakan membenarkan pendapat Abdul Qasim Al-Jili seolah telah menjadikan Muhammad itu jadi Allah, sama seperti Yahudi dan Nasara. Yahudi Uzair menjadikannya Allah, Nasara Isa dijadikannya Allah, orang MPDT Muhammad dijadikannya Allah. Ini dibuat buku, ditaburkan kepada ulama-ulama seluruh Aceh dan juga diberikan itu pada MPU Aceh. Jadi MPU Aceh itu murid Abuya saya, almarhum Daud Gandami. Jadi waktu saya debat, dia mengatakan ini ilmu tidak diajarkan oleh Abuya saya, oleh guru saya Muhammad Wali Al-Kali. Ini kata beliau. Jadi beliau tidak pernah suluh, tidak pernah belajar mengenai kesufian. Itu kitab Misal Kamil, itu Abuya Mudawali mengatakan itu hati-hati. Kita itu adalah seperti berjalan di pinggir gunung, kita jatuh. Nah, ini beliau kalau tidak paham, karena dengan pelajaran hakikat kesufian inilah saya terloncat. Artinya mana terloncat ini saya dikenal, walaupun di akhir banyak yang minta, tapi saya diterima baik di Malaysia dan juga di Jawa, di Sulawesi, di Gorontalo, di Ternate, baru-baru ini mereka sangat berterima kasih. Jadi saya mengajak murid-murid saya pakar supaya diperjuangkan ilmu hakikat dan makrifat, ilmu kesucian ini. Jangan hanya Anda memperjuangkan syariat saja. Syariat yang dimaksud akidah, syariat yang dimaksud hukum syara, syariat yang dimaksud sedikit adab. Kalau hanya Anda memperjuangkan syariat, Anda fasik.
faseknya seolah-olah itu adalah dari Anda, sembahyang itu dari kita, padahal tidak. Sembahyang itu hadiah Allah, pemberian Allah, taufik dan inayah Allah. Dan juga pamannya akidah, seolah kita yang beriman, padahal iman itu adalah dari Allah, petunjuk Allah, sehingga kita dapat beriman. Jadi kita tidak lagi memaksakan baik akidah kita, hukum syara atau akhlak kita kepada diri. Kita memaksakan itu kepada Allah. Itu adalah pemberian Allah pada kita. Bagaimana kita mengatakan adalah diri milik Allah. Allah yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Itu pemberian. Sembahyang ini pemberian. Kita mengingat Allah juga pemberian. Ya, nikmat iman, nikmat Islam. Tadi pada awal kita melakukan syiar. Pada awal dibangsakan kepada kita. Kemudian pada akhir kita tidak memaksakan lagi. Kita memaksakan kepada Allah pada hakikat. Karena kita tidak ada daya upaya. Tidak ada daya upaya kita. Dan kita tidak ada apa yang kita. Itu semua dari Allah. Maka tidak ada lagi ada kesombongan, keakuan, menganggap kita lebih dari yang lain. Jadi berarti kita sama dengan lainnya. Jadi makanya kita bisa gaul bersama, baik dengan orang taat, orang jahat, orang alim, orang bodoh. Karena kita telah mengembalikan semua kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini sebenarnya dasar negara kita. Hakikat dan makrifat itu adalah makna Tuhan yang Maha Esa. Allah tidak berteman dengan kita untuk memerdekakan negeri ini. Allah tidak berteman dengan kita untuk kita dapat rezeki. Kita berusaha. Itu usaha itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, buatan Allah. Mengapa juga kita berusaha? Karena itu diizinkan oleh Allah kita berusaha. Supaya jangan kita mencuri. Tapi rezeki itu bukan dari usaha kita. Itu adalah dari Allah. Jadi ajaran hakikat kesucian ini sudah mulai hilang. Sudah di negara Republik Indonesia ini. Juga di Aceh. Jadi inilah maka pejuang-pejuang ini betul-betul tangguh tahan sakit. Saya menyuruh Anda berzikir la ilaha illallah. Untuk apa itu? Berzikir la ilaha illallah itu supaya Anda dapat bermakrifat kepada Allah. Artinya tidak teringat lainnya, hanya Allah. Berzikir itu supaya Anda dapat beramal saleh. Jangan Anda melakukan itu karena ada kepentingan diri, maksud diri, untuk mencari redha Allah. Jadi Anda disuruhkan berzikir. Dikatakan ratib ratib sirbe. Jadi para jamaah sekalian, makanya beda saya dengan orang tua saya. Kalau orang tua saya tidak ada pernah mengangkat ratib sirbe, cuma tahlil. Nah, tidak salah. Tapi saya menyuruh umumnya masyarakat ratib sirbe berzikir, baik dalam salat atau di luar salat, berzikir bersama-sama untuk dapat cahaya madhkur dalam hati Anda, supaya Anda bisa bersama Allah di dalam segala kegiatan, baik dalam salat, mencari rezeki, bermakna dan lainnya. Jadi dengan pengaruhnya berzikir, ratib sirbe yang mengajarkan tasawuf, akhlak yang bagus, apalagi dapat Anda mengajarkan makrifat, itu di mana-mana kita lihat perubahan sangatnya. Kalau pada tempat wali budi, ini wali budi, wali rimau.
Katanya di kampung kami Abu di Rimau dekat Tori Tasawuf, kata sudah orang Kristen. Berapa orang masuk Islam tuh Budi? Ada Budi ini? Berapa orang? Sudah 30 orang masuk Kristen. Dari Kristen masuk Islam. Nah, ini usaha Wali Nangro Budi. Lebih daripada usaha lainnya. Kalau Wali Nangro Saidi dapat membuat posko, buat jamaah. Padahal dia tidak alim nih, tidak mengaji, tidak sekolah. Tapi karena Arabitaknya kuat, ini bagaimana perintah guru, para guru itu aja. Jadi itu oleh NPU apa yang telah dilakukan bekas, yaitu pengaruh daripada tasawuf ini salah, ajaran sesat, kalau menurut Ibu Hikmah Fadilah sesat, wa murlatu berpeganglah kamu dengan Allah, hanya Allah Tuhan kamu. Jangan kita berpegang dengan diri kita, dengan ilmu kita, dengan orang lain. Peganglah kamu dengan Allah, hanya Allah Tuhan kamu. Maka kita dimudahkan itu semua. Jadi supaya mereka ini dapat bermakrifat, jangan terpengaruh oleh amal yang kita lakukan dan juga hal yang telah masuk ke dalam hati kita dari cahaya Allah, supaya juga dengan pengaruh dengan syuhud Allah kita yang menyaksikan Allah tidak, itu semua dari Allah kita kembalikan kepada Allah. Kita ini tidak ada masalah yang ada Allah. Yang ada yang berbekas kekuatan Allah, mohon Allah dari Allah semua. Jadi kita ini sebagai orang biasa saja, ya kita hidup bisa saling melengkapi berkasih sayang. Jadi inilah perjuangan dunia. Kalau kita tahu seperti ini. Jadi juga jangan kita paksakan siapa yang mau. Kalau nggak mau dia tunggu dulu. Tapi cahaya ilmu ini, ilmu kesucian, karena itu ajaran ihsan. Ajaran ihsan ini untuk memperbagus akidah kita, mengokohkan dan juga amalan kita. Kita bisa sembahyang, hudur, khusyuk, ikhlas, istiqamah, itu dengan perjalanan tasawuf. Kita bisa cinta kepada Allah, dapat menyaksikan Allah, hilang wujud alam, wujud diri kita. Ini ajaran sufi. Jadi itu ajaran dulu yang sebabnya bisa berkembang Islam. Itu wali-wali songo di Jawa itu ajaran sufi. Dengan ajaran sufi, tasawuf sufi, maka bisa Hindu yang dari Jawa itu berubah ke Islam. Nah ini Budi dengan ajaran tasawuf sufinya, orang-orang Kristen dicengkil loh, itu dari Islam. Pada sebelumnya kalau kita bawa ajaran syariat dicengkil, dalam hukum fikih, hukum Islam, makanya cengkil dulu berperang dengan orang saya. Waktu berperang kita yang mati. Nah, ini mereka banyak yang membantu. Nah, coba kita itu dengan kasih sayang, kepedulian, itu kita kembalikan kepada Allah. Hanya mereka tertarik kepada ajaran Islam. Jadi ajaran Islam ini kuatnya adalah dengan memahami hakikat dan makrifat. Sehingga kita telah meninggalkan hakikat makrifat umat Islam. Sehingga Islam yang ada di Indonesia ini 80%, tapi yang menguasai Kristen, Golkar, yang menguasai PDI. Adapun Partai Ka'bah kalah. Kalah Partai Islam, kalah, tidak dapat menjadi presiden, menjadi menteri. Karena telah meninggalkan hakikat dan makrifat. Jadi kalau dia itu bisa dalam hakikat makrifat, itu orang-orang itu bisa dicari untuk semuanya. Jadi ini kalau coba kita pergi ke Manado,
kita ini sangat senang. Ini Abu datang ya. Karena kita membawa jalan kasih sayang. Jadi orang Kristen itu perlu dia senang. Jadi marilah kita berjuang bersama untuk memperjuangkan hakikat makrifat ini. Jadi dengan perantaraan dulu melakukan syariat yang baik, kemudian berzikir, praktik sendiri, dan kemudian gaul. Gaul hanya kita mau sedikit memberi pemberi ya, pemurah, oke. Kemudian kita awal sabar, dan kita mempunyai kemauan, semangat, himmah. Lalu tujuan kita tidak dari keuntungan diri, maksud diri Allah mencapai baik Islam ini kembali jaya. Barangkali demikian sajalah, karena saya katakan ini perlu. Kalau orang-orang yang anti dan terkesan ini pernah saya dengar, siapa yang berhubungan dengan Amran Wali putus hubungan dengan Kubah. Ya. Bayang. Kalau berhubungan dengan Amran Wali putus hubungan dengan Kubah, itu dipatwakan oleh mereka. Karena ajarannya bertentangan dengan ajaran ayahnya. Bertentangan. Sebab pada masa itu yang diangkat akidah sunnah, akidah sunnah. Jadi ihsan, tasawuf, sufian, nasawiyah cuma diangkat dalam sulh. Untuk umum tidak ada. Jadi karena saya mengangkat ini untuk umum, jadi tidak dilakukan oleh Al-Mu'awiyah, maka saya adalah bertentangan dengan ayat. Ini yang dikatakan oleh. Jadi mungkinkah saya bertentangan dengan ayat saya? Saya tanya pada kamu, mungkin? Enggak ada. Sebab saya kecil, ya. Saya katakan pada mereka, saya umur 10 tahun masih tidur dengan ayat. Tidur dengan Umi, tidur. Jadi belajar pada saya walaupun tidak lama, saya bersama. Dan saya tinggal di Kubah, tempat makam beliau. Beliau salat. Jadi lama. Dan saya juga tinggal di Baitul Taklif, di tempat Buya itu mengarang kitab buku. Kadang-kadang dan saya mengajar dan saya memimpin saja. Jadi karena saya menerima pendapat Abdul Qadir ini membicarakan hakikat makrifat, karena mereka belum paham, lama-lama murid dia, kan saya bertentangan dengan dia. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, perlindungan Allah. Jadi kalau ada yang berkesempatan suluk, jadi tarekat ini gunanya untuk menumbuhkan kemauan kita dekat dengan Allah, menumbuhkan kemauan kasar, yaitu dengan tarekat. Suluk ini juga untuk menghilangkan selain Allah, sangkutan selain Allah di dalam batin kita. Jadi bila mana sangkutan selain Allah hilang dalam batin kita, oleh karena kita cinta rindu kepada Allah, maka kita sampai ke hadarat. Hadarat itu artinya kita panah pada Allah, baka dengan Allah. Makanya kita dapat berpakaian dengan menuju cahaya keberadaan Allah. Jadi itulah tujuan kita dalam hidup ini. Kita bisa beribadah, bisa berubudiyah, bisa ibadah. Ibadah, ubudiyah, ibadah adalah amalan baik. Ubudiyah hati. Mudah bukan kita lagi yang beramal. Itu adalah perbuatan Allah, sifat Allah, Allah itu sungguh.
Jadi ketiganya ini dapat kita lakukan, ibadah kemudian mudah itu dapat kita lakukan di dalam sujud. Jadi dengan demikian baru kita tidak sia-sia hidup kita. Berarti kalau orang tidak dapat berabudah, tidak dapat fana pada Allah, maka dengan Allah itu dikatakan hamad baidash, hidupnya sia-sia. Nah, tidak ada makna hidup. Jadi barangkali demikianlah pertemuan kita, nanti kita sikit-sikit ya. Jangan kita paksakan, jadi bahaya juga sedikit ya. Saya minta Anda benar-benar petunjuk dan taufik dan kita dapat melakukan seperti itu. Tadi ini saya sampaikan, ini telah saya coba dalam mengamalkan tasawuf sofil, tapi belum sepenuhnya. Tapi saya telah melihat nikmatnya begitu banyak, baik dengan rumah tangga, dengan anak, dengan ibadah, dengan ekonomi, semuanya itu lancar. Bahkan artinya di antara lain saya katakan, saya membuat posko pesantren mulai dari Jalan Pidi, beberapa tempat sampai ke tempat tua, sampai ke Jalan Darussalam. Jadi itu dengan uang ada saja datangnya, bukan dengan proposal pemerintah atau tidak pada pemerintah. Jadi uang sudah bermiliar-miliar, beli tanah bermiliar-miliar sampai ke tempat tua. Itu semuanya adalah berkat dengan ilmu tasawuf dan kesufian. Jadi supaya Anda semua bisa mengikut seperti saya. Kerja saya mengajar, kerja saya menulis, kerja saya berdakwah, kerja saya membangun itu tiap hari. Jadi mulai hari tua saya ini saya dapat meninggal ya, dalam amal-amal yang saleh, amal yang benar. Semoga saya menjadi